Zina amat besar resikonya, sahabat-sahabatku sekalian. Berpuluh ribu kali kita melakukan zina. Berjuta-juta kali kita sudah tidur dengan banyak laki-laki, dengan banyak perempuan. Satu kali pun jangan pernah umbarkan maksiat tersebut kepada orang yang lain. Satu kali pun jangan pernah ceritakan. Tidak ada manusia di dalam dunia ini yang luput dari sebuah kesalahan atau kesilapan. Itulah fitrahnya kita manusia. Melakukan sebuah kesalahan adalah sebuah kekurangannya kita sebagai manusia. Namun, sebagai umatnya Nabi Muhammad, Allah juga memberikan kepada kita sebuah kelebihan, yaitu ketika kita bertobat kepadanya, kita dekat dengan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sebuah anugerah yang besar Allah berikan kepada kita. Nabi Adam 40 tahun dia harus bertobat, 40 tahun dia harus mengeluarkan air mata, baru Allah menerima tobatnya. Tapi tidak dengan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum nyawa sampai ke tenggorokan, sebesar apapun dosanya kita, Allah akan tetap mengampuni dosanya tersebut. Sebesar apapun dosa kita, seluas lautan kah, setinggi gunung kah, sebanyak buih di lautan kah, sebanyak pasir di pinggir pantai kah, Allah mengampuni taubat hambanya yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelacurkah itu? Penzinakah itu? Perampok, pencuri dan sebagainya? Peminum arak, pemakan sabu-sabu, Allah tetap akan mengampuni selama dia mau bertobat. Namun terkadang manusia ini jangankan untuk bertobat kepada Allah, bahkan kita melakukan kesalahan yang lain dengan menceritakan aib yang menurut agama itu dipandang sebuah aib yang besar. Bukankah pernah ada seorang pemuda dia datang kepada hakim dan dia mengaku bahwa dia sudah pernah melakukan perzinaan? Tapi apa yang dilakukan hakim tersebut? Hai pemuda, tarik ucapanmu. Pulang kau ke rumah dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 kali pemuda tersebut mengakui dirinya sudah berzina. 3 kali hakim menolak pengakuannya tersebut. Lihat bagaimana agama mengatur, bagaimana agama sayang kepada hamba-hamba Allah, bagaimana Allah cinta kepada kita. Zina amat besar resikonya, sahabat-sahabatku sekalian. Allah itu mampu dan kuasa membongkar aib kita. Untuk orang yang telah melakukan zina, jangankan orang lain, orang tua kita sendiri, agama melarangnya untuk kita menceritakannya. Bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan oleh orang yang sudah melakukan maksiat besar tersebut? Seorang wanitakah itu? Seorang laki-lakikah itu? Ini amatlah penting. Seorang perempuan tidak perlu takut dia tidak akan mendapatkan pasangan dengan tidak menceritakan hal tersebut. Karena mungkin ada wanita yang merasa takut. Bagaimana jika dia tidak menceritakan, nanti bisa terbongkar. Dengan menceritakan dia tidak akan mendapatkan pasangan. Tidak perlu takut. Tutup aib tersebut, Allah akan datangkan orang lain yang sudah menutup aibnya juga. Tapi kalau kita umbar ke semua orang, maka pasangan kita pun adalah orang yang mengumbarkan maksudnya kepada semua orang. Maka dari itu, hal yang pertama yang dituntut oleh agama adalah tobat kepada Allah setelah kita melakukan kesalahan itu. Namun tidak demikian, manusia ini sungguh dalam keadaan zalim dan bodoh. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 72, innahu kana dhuluman jahula. Innahu kana dhuluman jahula. Manusia itu zalim. Mereka berzina, mereka melakukan pencurian, mereka melakukan perampokan, mereka bangga dengan maksiat tersebut. Jahula, setelah dia melakukan kesalahan, kemudian dia dianggap bodoh. Kenapa dianggap bodoh? Setelah dia melakukan kesalahan tersebut, dia ceritakan kepada orang-orang yang lain. Katakanlah itu sahabat, katakanlah itu kawan, katakanlah itu teman. Dia ceritakan, dia sudah melakukan ini, dia sudah melakukan itu, dia sudah tidur dengan ini, tidur dengan itu, lakukan dengan si dia, lakukan dengan si itu. Lalu bagaimana seorang penzina? Perempuankah dia? Laki-lakikah dia? Kebanyakan
Laki-laki banyak yang mampu menutup aib tersebut karena ya mungkin perempuan tidak bisa menandai sudahkah tidak berjaga lagi. Karena kebanyakan orang tidak mampu mendapati tanda-tandanya seorang laki-laki yang tidak berjaga. Nanti saya akan buat sebuah video bagaimana mengetahui ciri-ciri laki-laki yang tidak berjaga lagi. Tapi kalau wanita itu sangat jelas. Hanya saja wanita tidak memiliki perawan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang tidak dianggap aib dalam agama, disebut musibah. Ada kalanya perempuan itu hilang perawannya karena, maaf katakan saja diperkosa. Ada wanita itu hilang perawannya sedari kecil memang sudah tidak ada selaput darah. Ini bukan sebuah aib agama tapi ini musibah. Ada perempuan itu yang hilang selaput darahnya karena melakukan kegiatan-kegiatan berat, bersepeda, main karate, pokoknya seluruh kegiatan berat yang bisa kadang-kadang memecahkan selaput darah, yang itu tidak dipandang aib. Nanti ketika ada orang yang ingin meminang, melamar si wanita tersebut, bukan dia yang menceritakan kepada laki-laki yang datang tersebut, tapi walinya, orang tuanya, dengan syarat apabila si laki-laki tersebut dipandang orang yang baik. Tapi kalau laki-laki tersebut auranya adalah orang yang orang tidak bisa menerima kenyataan, daripada nanti ke depan ribut dalam rumah tangga. Rumah tangga itu tidaklah berjalan mulus. Dia ibarat gelombang. Kalau anginnya kencang, gelombangnya pasti tinggi. Rumah tangga seperti itu. Perjalanan rumah tangga ini sangatlah jauh. Pasti ada keluh kesah, pasti ada kekacauan. Nanti takutnya si laki-laki mengungkit hal yang tidak baik yang ada pada perempuan tersebut. Itu pertama, ketiadaannya perawan wanita yang boleh diceritakan. Tetapi ada hilangnya perawan wanita, hanya boleh tahu dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kullu ummati mu'afi illa mujahirin. Setiap umatku dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pandang bulu, dia pelacur, kupu-kupu malam, tukang tidur dengan laki-laki, 1000 laki-laki dia sudah tidur. Mu'afi. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepadanya. Bukankah ada seorang pelacur dimasukkan ke dalam surga hanya karena seekor anjing? Mudah sekali bagi Allah memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Dengan adanya taubat, Allah memberikan ampunan kepada kita. Kecuali orang yang tidak akan dimaafkan, mujahirin. Siapa mujahirin? Mujahirin adalah orang yang sudah melakukan maksiat. Ia menceritakan maksiatnya kepada orang yang lain. Padahal Allah sudah menutup maksiat tersebut. Kalau Allah ingin aib tersebut diketahui oleh orang banyak, di malam kalian berbuat zina saja, Allah sudah membongkarkannya. Boleh jadi digerebek, boleh jadi diketahui orang. Kita berbuat maksiat di saat telanjang, tapi Allah tutup ketelanjangan tersebut di hadapan orang-orang lain. Apakah kalian tega ingin mengkhianati cintanya Allah kepada kita? Sudah berpuluh tahun Allah tutup aib kita hanya beberapa hari saja, hanya beberapa menit saja di hadapan laki-laki, di hadapan perempuan kita menceritakan semuanya itu. Yang sudah berpuluh-puluh tahun Allah tutup. Tegakah kita mengkhianati cintanya Allah kepada kita? Jangan pernah takut. Ikuti saja bagaimana maunya Allah terhadap kita. Kalau Allah sudah menutup, kalau sudah berpuluh tahun tidak pernah terbongkar, jangan pernah bicarakan hal tersebut di depan orang lain. Jangan pernah takut. Karena ada wanita yang merasa risau. Dia takut. Kalau dia tidak diceritakan bagaimana nanti malam pertamanya terbongkar. Ingat. Kalau Allah sudah menutupnya berpuluh-puluh tahun, malam itu pun Allah tutup. Hanya semalam malam itu Allah lebih mampu menutup. Ke belakang sudah berpuluh tahun ditutup, malam itu tidak akan pernah terbongkar kalau kita ikuti aturan-aturan agama dengan syarat dan ketentuannya berlaku. Taubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti ke depan saya akan membuat video bagaimana seorang perempuan melakukan cara agar tidak diketahui oleh calon suaminya atau suaminya di malam pertama tersebut bahwa dirinya sudah tidak lagi perawan. Bolehkah si wanita itu berbohong? Boleh. Boleh.
Bukan menghalalkan bohong, tapi membolehkan dia untuk berbohong. Bohong tetap haram. Ada satu sisi perbuatan yang haram dibolehkan untuk kita lakukan. Sama seperti orang yang tenggelam di laut. Sama seperti orang yang terapung di tengah laut. Sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dia tidak makan. Dia lemas, perutnya kosong. Tiba-tiba dia nampaklah bangkai babi. Bangkai babi, jangankan bangkai babi, bangkai saja haram kita makan. Ini bangkai babi, haram hukumnya, tapi agama membolehkan makan. Hanya untuk mengisi perutnya agar tenaganya ada, bukan untuk kenyang. Agama membolehkan dia makan, bukan menghalalkan babi. Karena di saat itu dia sedang mudarat, dia sedang odor, dia membutuhkan tenaga. Maka Allah membolehkan memakan makanan haram tersebut. Nah, begini juga seorang wanita untuk menyelamatkan wibawanya, menyelamatkan martabatnya, dia dibolehkan melakukan perbuatan-perbuatan yang sebelumnya dilarang oleh agama. Dia boleh berbohong saat itu. Bukan menghalalkan bohong, tapi dia boleh berbohong. Nanti ke depan saya akan menjelaskan apa yang harus dilakukan seorang wanita. Mungkin kalau zaman sekarang ini simple sekali. Selaput darah itu dijual. Selaput darah itu ada di online, kita bisa pesan. Itu hal-hal yang sudah modern. Tapi ada juga hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang dulu. Kita juga bisa melakukan hal itu. Tidak menghabiskan uang, tidak mengeluarkan biaya besar. Mungkin kalau beli selaput darah itu terlalu mahal, operasi terlalu mahal, lakukan hal-hal yang simple saja yang tidak mengeluarkan biaya besar untuk menjaga marwah dan martabatnya si wanita tersebut agar si laki-laki tidak tahu. Bolehkah? Boleh. Diboleh, bukan menghalalkan untuk melakukan itu. Boleh melakukan itu. Anda sudah melakukan kesalahan. Allah akan datangkan orang yang sudah melakukan kesalahan yang sama untuk kita. Tetapi boleh jadi 100% juga Allah mendatangkan orang yang baik kepada kita dengan syarat. Ada ketentuan-ketentuan tertentu yang membuat kita mendapat pendamping yang lebih baik. Tapi jika ketentuan tersebut kita tidak melakukannya, maka tetap az-zani la yankihu illa zaniyatan. Seorang laki-laki yang sudah melakukan zina, dia tetap akan dinikahkan dengan perempuan yang sudah melakukan zina. Wadzaniyatu la yankihuha illa zanin. Seorang perempuan yang sudah melakukan zina, Allah tetap akan menikahkannya dengan laki-laki yang juga sudah melakukan zina. Itu pasti 100% tidak akan pernah bergeser. Boleh tengok dalam surah An-Nur ayat keempat kalau tidak salah saya. Kalau tidak ayat keempat, ayat ketiga. Tetapi apakah ada kemungkinan seorang penzina mendapat pasangan hidup seorang yang tidak melakukan zina? Seorang yang sudah tidak perawan lagi mendapat pasangan hidup seorang yang perjaka? Ada kemungkinan. Tapi ada ketentuan-ketentuan tertentu. Bagaimana cara yang harus kita lakukan agar seorang yang sudah melakukan zina mendapatkan pasangan hidup orang yang tidak pernah melakukan zina? Bukankah setiap laki-laki pernah mengatakan seburuk-buruknya laki-laki dia akan tetap mencari perempuan yang baik untuk dijadikan istrinya? Bahasa itu 100% iya, 100% tidak. Ketika kita mengucapkan bahasa itu, bukankah wanita juga mengucapkan bahasa yang sama? Si wanita juga belum tentu mau dengan laki-laki yang buruk. Wanita pun tentu mencari laki-laki yang baik untuk dijadikan pasangan hidupnya sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai suaminya. Lalu bagaimana bahasa tersebut agar 100%-nya benar? Ada ketentuan dan syarat yang berlaku pada seorang laki-laki. Ada ketentuan dan syarat yang berlaku pada